Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila dengan NIM 14012211009. Di sini maksud tujuan aku buat membuat video ini adalah untuk menjelaskan mengenai praktikum dasar-dasar genetika untuk materi seleksi kuantitatif. Di mana seleksi kuantitatif ini kita akan mulai dengan membahas 3 bahasan penting. Yang pertama adalah seleksi individu, yang kedua adalah seleksi family. Dan seleksi family itu dibagi dua lagi menjadi between dan within. Yang pertama untuk seleksi individu, misalnya kita mau mengambil dari bobot. Kalau dari bobot kita ambil satu family dulu, dari satu family ikan. Habis itu kita ukur bobotnya berapa, kita cari rata-rata dari bobot ikan tersebut. Setelah kita cari rata-rata, kita ambil ikan yang berada di atas rata-rata itu bobotnya. Kita ambil, dan itu ikan yang udah terkumpul itu bakal kita lanjut ke seleksi berikutnya. Kemudian untuk seleksi yang family itu kan dibagi dua, between dan within. Kalau yang between itu sendiri adalah dimana kita ngambil 3 family ikan. Di 3 itu kita cari rata-ratanya di 3-tiganya. Setelah itu kalau kita udah dapat nih, misalkan dapat di kelompok yang pertama, family pertama itu rata-ratanya paling tinggi. Nah, kita ambil semua data di family pertama, kita ambil buat seleksi berikutnya. Selanjutnya adalah seleksi dari within family. Ini adalah dimana kita sama seperti sebelumnya, kita ambil 3 family dulu, dan 3 family itu kita kita sortir, kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil bobotnya ketiga itu. Nah, setelah itu 3-tiganya kita ambil sampel yang tertinggi dari 3-tiganya, jadi 5 diambil dan jadi 15. Nah, itu yang udah terpilih itu yang 15 bakal kita pakai buat seleksi selanjutnya. Poin penting selanjutnya yang kita bahas di sini adalah genetic gain. Di mana genetic gain itu adalah peningkatan rata-rata. Misalkan kita tadi mau ambil bobot. Misalkan dari awal bobotnya itu 7 sampai 9. Nah, itu dari peningkatan dari awal 7 sampai nanti G1, G2, G3, G4 itu dia bakal sampai ke ukuran 20 sampai 25 itu dari awal, dari G0, dari yang 7 sampai 25 itu ada peningkatan. Nah, di situ itu namanya genetic gain, di mana rata-ratanya itu meningkat gitu. Oke, sekarang kita masuk ke olah data yang di Excel. Pertama kita fokus ke data 1, yaitu data seleksi individu kelompok 9. Di sini jenis kelamin udah jantan semua. Jadi bisa kita langsung kerjakan, di mana kita ambil bobotnya kita ambil di sini, kita pindahkan, lalu kita sortir dengan cara pakai ini, sortir largest to smallest. Kalau udah dicari rata-ratanya dengan rumus average ini di blok. Kalau sudah dapat hasil sekian. Yang kedua kita masuk ke data seleksi family. Di mana di sini kita ambil 3 family, itu family kelompok 7, kelompok 8, dan kelompok 9. Kita ambil dan kita paste ke sini. Di ketiga ini kita fokus ke panjang total dari si data kedua ini. Kita ambil panjang totalnya. Kalau udah kita rata-ratain dulu. Sebelumnya kita sortir dulu menggunakan sama yang tadi di sini. Kita sortir. Habis itu ya rata-ratanya kita cari masih sama rumusnya. Ini juga masih sama. Ini juga masih sama. Untuk di family ini ada 2, yaitu between dan within. Di mana between itu kita ambil kelompok 8. Kenapa kelompok 8? Karena di sini kelompok 8 dia memiliki rata-rata yang paling besar di antara kelompok 7, 8, serta 9. Dipaste ke sini, di between. Setelah itu kita ke within. Di mana within ini dia ngambil dari 5 teratas dari ke 3 family. Di sini ada ini 5, diambil dan pindah ke sini. Ini juga 5, diambil dan dipindah ke sini. Dan ini juga 5, diambil dan dipindah ke sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke data 4, di mana data bobot kelompok 9 difokuskan ke kelompok saya sendiri. Di mana ini kita ambil di kelompok 9, ini ngambilnya dari sini. Ini bobot kelompok 9, 186, 288, 238. Kita
taruh di sini, di paste, habis itu sama seperti sebelumnya dirata-ratakan dulu seperti rumus yang sebelumnya. Kemudian setelah itu kita ambil 10 sampel dari 15 data yang sudah ada. Kita cari rata-ratanya juga, caranya juga masih sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini kita akan mencari STDEF. Itu dengan cara apa? Dengan rumus STDEF itu diblok juga di G0 ya. Nah, STDF ini apa? STDF itu adalah keseragaman ukuran dari ikan. Jadi, semakin kecil STDF yang dihasilkan, itu semakin ukuran ikannya seragam dan itu yang kita harapkan. Kalau di G0 itu masih 33, kita cari selanjutnya ke G1, ke G2, G3, sampai hasilnya STDEF-nya 0. Kita masuk ke G1, itu rumusnya adalah ini, udah dicantumkan di sini, yaitu dia menggunakan rata-rata dari G0 sama STDF dari G0. Ini kenapa harus dikunci? Karena ini kan masih random ya, jadi bisa berubah. Oke, setelah itu, ini setelah kita cari, kita copy. Ini kita copy, habis itu kita paste ke sini dengan paste spesial. Dengan paste spesial, habis itu kita rata-ratakan. Sama seperti sebelumnya caranya. Nah, kalau udah kita ambil 10 data dari sini yang udah di paste spesial tadi, kita pindahkan ke sini dan kita cari rata-ratanya lagi dan STDEF-nya lagi. Sekarang di sini STDF-nya kita dapatnya itu 19, dan itu mengalami apa ya? Mengalami kemajuan dari sebelumnya yang 33. Dan kita lakukan lagi di G2 di mana sama kita ambil dulu menggunakan rumus ini. Ini menggunakan rata-rata G1 dan STDF G1. Kalau udah sama kita copy, kita paste pakai paste spesial. Habis itu kita rata-ratain lagi seperti sebelumnya. Setelah itu seleksi menggunakan ke-10 data dari yang di G2 tadi, kita rata-ratakan lagi, rumusnya masih sama seperti sebelumnya, dan STDF juga masih sama seperti sebelumnya. Kemudian karena ini masih 11, kita lakukan lagi. Kita lakukan lagi di G3, di mana STDF itu didapat 3, dan kita lakukan lagi di G4, di mana STDEF dapat 1, dan akhirnya di G5 kita mendapat STDEF itu bernilai 0, di mana itu target yang kita harapkan. Untuk caranya sama seperti sebelumnya, yang diulang-ulang aja. Kemudian masuk ke yang terakhir adalah genetic gain, di mana genetic gain ini memiliki rumus rata-rata generasi T dikurang generasi 0 per rata-rata generasi 0 dikali 100. Dimana kalau kita di sini mencari genetic gain 1, berarti kita menggunakan rata-rata generasi 1 dikurang generasi 0 per rata-rata generasi 0 dikali 100. Ini. Kalau kita mencari gen genetik 2, kita menggunakan rata-rata genetik 2 dikurang rata-rata generasi 1 dibagi rata-rata generasi 0. Itu yang berubah di sini, di T. Jadi setiap kita mau cari ininya, kita pakai menggunakan ini sesuai yang kita cari genetik gennya, tapi tetap dikurang dari generasi 0. Semuanya dikurang generasi 0 dan dibagi generasi 0. Untuk pembulatannya sendiri, kita ambil data ini dari yang terakhir. Dari 315, itu kita copy. Ini kita paste di sini, serta kita melakukan pembulatan, karena ini komanya kan banyak banget ya. Kita lakukan pembulatan, di sini rumusnya ada round A9 titik koma 0,1. Kemudian di sini kita tulis yang sama persis seperti sebelumnya.
Tapi kita urutkan dan sini dapat kita ketahui, jumlah berapa sih jumlah, 315 di data ini. Di sini ada nih 315 itu ada 2, 314 di sini ada 6 gitu. Kalau sudah kita cari X dan Y-nya. X dan Y-nya ini pakai menggunakan rumus average yang pembulatan ini di-copy, sedangkan kalau yang bawahnya sama sama seperti sebelumnya cuma di-drag aja ke bawah di 2. Kalau buat Y-nya sendiri kenapa di sini 20? Karena di sini paling banyak itu di angka 10. Jadi kita menggunakan 20 aja dan ini 0. Kalau udah ini dan ini bisa eh, di blok, habis itu nanti kita cari di recommended chart. Ini kalau udah bakal keluar grafik seperti ini dan kita bisa ganti title-nya, terus kita masukkan sesuai angka yang tadi udah kita cari. Mungkin segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.